Hai, jumpa lagi di channel YouTube Lindali Vibo Princess. Di kesempatan hari ini, tanggal 3 Oktober tahun 2020, saya akan menjawab request teman-teman dari grup Vibo Princess. Sebelum itu, teman-teman, yuk kita like, share, dan subscribe channel YouTube ini. Semoga channel ini terus bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Makasih. Nah, sebelum kita mulai ke saham-saham yang di-request oleh teman-teman, kita akan lihat IHSG dulu ya. IHSG pada perdagangan Jumat kemarin itu ditutup di level 4926. Nah, pergerakannya kalau kita lihat di chart mingguan atau weekly ya, IHSG udah 1, 2, 3, 4, udah 5 minggu dia bergerak turun. Dan posisinya saat ini seperti ini ya. Support mingguan ada di level 4840 dan minggu ini kaki low IHSG berjejak di level itu ya. Jadi pergerakannya saat ini masih seperti ini, jadi dia sedang sideways di range di candle yang ini ya. Sekarang kita lihat ke harian. Oke. Ini adalah candle daily. Kemarin IHSG ditutup melemah 0,87% di level 4926. Bentuk candlenya seperti ini ya. Kalau kita menyambung cerita minggu lalu bahwa IHSG membentuk di sini ada membentuk morning star ya, maka konfirmasinya kalau ditutup di level 4984 dan sampai penutupan perdagangan minggu kemarin 4984 ini belum ditutup, jadi masih belum konfirmasi. IHSG masih sideways di range ini teman-teman ya, di range antara 4820 sampai di sini ya, 4984 di range ini ya. Nah, pola bullish reversal yang bullish piercing yang di 11 September pun juga belum terkonfirmasi, juga belum batal karena level 4754-nya ini juga tidak ditutup di bawah ini kan, jadi belum terbatalkan juga. Pola yang morning star yang di sini juga belum terbatalkan dan belum terkonfirmasi. Jadi masih sideways di range besarnya di sini antara 4754 dan 5082, di range kecilnya antara 4820 sampai 4984 ya. Untuk pergerakan minggu depan, maka IHSG akan menghadapi dulu nih level resisten terdekatnya di 4984, kemudian di 5003 di sini. Ini adalah level-level Fibonacci. Setelah berhasil melewati level ini, level berikutnya ada di 5047. Terlihat kaki-kakinya terbentuk dari 24 September. Kaki-kakinya berjejak sih makin lama makin tinggi. Hopefully IHSG bisa bertahan di atas level-level ini untuk pergerakan ke depannya ya. Oke, yuk kita lihat request yang pertama dari sektor infrastructure. Saham yang ditanyakan adalah PLKM ya. Seperti ini teman-teman, gerakannya masih turun ya. Jadi dari bulan Agustus tahun lalu udah setahun lebih ya Telkom turun ya, masih tertahan di level ini ya downtrendnya. Jadi masih downtrend. Kalaupun ada penguatan maka sifatnya masih sementara ya. Kemarin dia ada menguat sih 7,42%, namun juga level resistennya belum ditembus ya. Level resisten terdekatnya ada di 2773 dengan supportnya ada di 2450. Ini dia ya untuk Telkom. Selanjutnya kita akan lihat adalah Pegas. Pegas masih kayak gini, arahnya masih arah turun ya. Ini naik dan ini masih arah turun.
Level support terdekat ada di 890-an ya. Tertahan sekarang di level 900-an. Nah, support Fibonacci ada di 890. Belum ada tanda-tanda sampai saat ini, belum ada tanda-tanda pembalikan arah ya. Namun cukup baik kalau misalnya dia tertahan di atas level ini 890, maka ada potensi untuk menguji level resisten terdekatnya di 980 ya. Itu untuk pegas. Kemudian yang ditanyakan berikutnya adalah TOWR. Oke. TOWR kemarin sudah menguat dari bulan Maret sampai ke Agustus, dia sudah menguat dan sekarang lagi pullback. Nah, dia lagi bertahan di sini nih. Dari kemarin dia lagi bertahan di area ini di 1045. Sempat kemarin melemah sampai ke 960 dan sekarang bertahan lagi di sini. Ya, di level Fibonacci 1045, juga di area moving average yang ada di sini. Bila TOWR melanjutkan penguatan, maka level-level terdekat yang akan diuji ada di 1070, kemudian ada di 1095. Ya, ini untuk TOWR. Selanjutnya dari sektor consumer yang ditanyakan adalah Kalbe Pharma. Oke, Kalbe Pharma kemarin tanggal 2 Oktober ditutup melemah 2,48% di level 1570. Saya mau kita sama-sama lihat chart weekly. Sebentar saya buka dulu ya chart weekly-nya. Ini dia chart weekly. Nah, teman-teman. Jadi di chart weekly area saat ini adalah area resisten ya. Teman-teman bisa lihat beberapa kali sampai di area ini dan harga turun dulu ya. Nah, ini adalah area resisten nih sekarang, teman-teman. Candlestick yang terbentuk juga di sini spinning tops ya. Terus kita lihat di daily-nya, oke. Kemarin juga di sini membentuk shooting star ya, dan posisinya seperti ini. Kalau melihat seperti ini, potensi untuk melemah masih ada. Level-level support terdekatnya ada di 1540, kemudian 1490 dan di sini ya di 1435 ini terdekatnya 1 2 3 area-area supportnya si Kalbe Pharma ya. Ini untuk Kalbe Pharma. Kemudian yang ditanyakan berikutnya Sido. Oke. Sido saya juga buka weekly, kenapa dia terkoreksi di situ. Oke. Nah, Sido di weekly dia tuh udah sampai di area Fibonacci ya. Di sini yang merah ini adalah area Fibonacci dan candlesticknya shooting star. Oleh karena itu potensi untuk dia melemah itu terbuka ya, dan saat ini dia juga sudah melemah di level 740 ya. Ini untuk Sido. Lalu kita lihat gerakan daily-nya. Daily-nya beberapa hari belakangan ini tertahan di level 720 ya. Di level 720. Nih, kalau level 720 ini tidak ditembus, maka ada potensi untuk dia menguat, menguji lagi level-level 760 sampai 775 ya. Supportnya 720, kemudian 700 sampai di sini 645. Ya, ini untuk Sido. Oke. Selanjutnya kita lihat RALS ya. RALS ini teman-teman gerakannya kayak gini ya. Jadi dia tuh ya masih sideways di range ini. Oke. Tapi kemarin ini dia udah menghampiri level, sebentar saya naikin chartnya. Udah menghampiri ini level support sebelumnya di 505 dan kemarin ditutup di 510. Kalau level ini ditembus, maka potensi untuk menguji level-level yang di bawah ini terbuka lebar ya. Kalaupun ada penguatan, kita masih lihat ini sebagai penguatan yang sementara ya. Yuk, berikutnya kita akan lihat sektor basic industry. Saham yang ditanyakan adalah Mark ya. Mark ini kemarin sampai di level 940.
940 ini adalah area Fibonacci ya, Fibonacci yang target weekly-nya Fibonacci ada di sini dan dia tidak bisa dilewati dan akhirnya harga terkoreksi sampai ke 710. Nah, posisi saat ini ada di 825 ya. Range pergerakannya mark terdekat itu ada di 710 sampai 940. Di sini range-nya ya. Kalau dia turun naik, maka kalau turun dia akan menguji sampai ke 790-an. Kalau naik dia akan menguji sampai 895 dan 940. Itu untuk mark. Kemudian saham yang ditanyakan berikutnya adalah Ciwi Kimia atau Tekim. Tekim ini gerakannya masih gerakan turun ya teman-teman. Ini kan naik, ini sekarang lagi turun. Dan saat ini di level 5.950. 6.025 ini adalah support dari Fibonacci ya. Fibonacci supportnya di level ini. Kemudian berikutnya ada di 5.600. Bila si Tekim ada penguatan, maka dia akan menguji level 6.270. Ya, ini untuk Ciwi Kimia. Berikutnya dari sektor finance yang ditanyakan adalah BRIS. Oke, BRIS kemarin sudah naik ya sampai ke level di sini 1020, kemudian terkoreksi. Dia bertahan di atas level 710 dan saat ini ada di 775 ya. Jadi BRIS di sini arahnya masih turun, cuman di sini dia udah ada mulai belok nih, teman-teman ya. Mulai belok, maka resisten terdekatnya ada di 810 sampai 830, sedangkan supportnya di sini ada di 700. Ini untuk BRIS. Oke. Berikutnya yang ditanyakan ada BBKP. Ya, BBKP pun sama ya kayak BRIS tadi, lagi belok turun, dan BBKP ini punya support di 210. Nih, gerakannya banking, finance sama nih tadi BRIS, BBKP juga begini. Selama BBKP bisa bertahan di 210, maka kejepit nih kayaknya ya, level resistennya ada di sini di 224 ya. Di sini resisten berikutnya ada di 242. Kalau 210 ini ketembus, maka dia akan menguji di sini 196 untuk BBKP. Berikutnya yang ditanyakan adalah Bank BCA. Oke, kita lihat ya BCA. BCA juga bertahan di level 26.950 nih, sama ya, semua banking tuh kayak lagi ngerem gitu ya. Kalau 20 di sini ya kita baca aja level Fibonacci-nya 27.075 ini bertahan, maka masih ada potensi untuk tes di sini level di atasnya yaitu 28.200 sampai 28.375. Tapi kalau sampai nih 27 ini ketembus, maka welcome di sini. Ya, level support berikutnya ada di 25.450. Jadi range terdekat ada di sini, teman-teman. Ya. Berikutnya yang ditanyakan dari sektor properti, saham yang ditanyakan adalah Dimas, Prodelta Lestari. Gerakannya seperti ini, teman-teman. Ya, jadi di sini arahnya dia lagi arah turun. Ada resisten yang harus dihadapi berlapis, ini ada di 215 sampai di sini ya. Supportnya ada di 192. Bila di sini tidak bisa lewat, maka ada potensi untuk menguji lagi level-level ini. Tapi kalau dia sanggup dan bisa bertahan lewat, maka dia akan menguji di sini 226 ya. Berikutnya kita akan lihat KBAD. Wow, ini baru IPO bulan April, naik, kemudian ambles turun sampai ke bawah, dan kemarin ini ditutup di level 82 dan kemarin ini auto reject bawah ya. Jadi ya seperti ini. Ngilu ya ngelihatnya. Supportnya ada di 71 terdekat ya, 71 nih. Kalau 71 ini lewat ya dia akan tes, udah deket banget sama level terendah di 50 ya. Ini 55 adalah level Fibonacci, terendahnya ya 50 ya.
Oke, sementara ini dulu untuk KBAG ya, kelihatannya masih ada potensi untuk melemah. Oke, berikutnya kita lihat saham yang ditanyakan adalah BES. BES seperti ini posisinya ya, jadi lagi sideways ya, beberapa hari ini ya lagi berada di range ini, di range 161 sampai 182 ya. Ini saya sempat mention kemarin mungkin beberapa minggu lalu ada bearish divergence di BES ya, tapi belum terkonfirmasi selama level 159 ini belum ditembus. Jadi emang lagi ngeri-ngeri sedep nih ya, BES ini lagi ya tertahan di area ini 2 ya, di area ini. Kalau dia berhasil menguat maka dia akan melanjutkan penguatannya, tapi kalau enggak dia akan tes dulu area-area ini untuk BES. Selanjutnya yang ditanyakan dari sektor mining, sahamnya yang ditanyakan MDKA. Oke, MDKA posisinya lagi begini ya teman-teman, kemarin menguat 4%, ditutup di level 1690. Ada potensi untuk menguji 1740, 1815 ya. Support ada di level 1500 untuk MDKA. Kemudian yang ditanyakan berikutnya Indika. Indika tertahan di level support 885 nih di sini ya. Resisten terdekatnya ada di 945. Jadi masih kita lihat dulu gerakan minggu depannya apakah bisa keluar dari sini atau dari sini ya untuk Indi. Selanjutnya yang ditanyakan adalah PTBA. Oke. PTBA masih di sini masih turun ya teman-teman. Sekarang tertahannya di 1950 ya. Support berikutnya ada di 1815. Jadi dia kayaknya masih belum bisa lewat ini waktu gap ada dividen ya. Jadi masih ada di range ini. Jalannya sekarang ada di range ini Fibonacci. Kalau ini dijebol maka dia akan menguji ini. Ya, jadi 1 2 3 ini yang diperhatikan. 1950 ke 2080 atau 1950 ke 1815. Lanjut kita akan lihat sektor agri, saham yang ditanyakan DSMG. Nah, DSMG itu kemarin ditutup di level 494, menguat 0,41%, tapi candlenya bentuknya seperti ini ya, menunjukkan dorongan jual yang sangat besar. Kita lihat ini pun ada di area resisten. Jadi kalau besok dia ada pelemahan maka level 470 dan 436 yang akan menjadi supportnya ya, untuk DSMG. Berikutnya saham yang ditanyakan dari sektor trade yaitu MNCN. MNCN yang beberapa video yang minggu lalu saya sempat mention kalau 750 ini ditembus ya dia akan menguji ke bawah, dan saat ini levelnya ada ditutup di 730 ya. Bertahan sih di atas level 695, bertahan di atas 700. Kalau ada penguatan dia menguji 750 dulu sampai 770. Oke, terdekatnya ini dulu ya. Kalau support berikutnya yaitu ada di sini 640. Ini untuk MNCN. Kemudian yang ditanyakan berikutnya SQMI, Sikimi ya. Posisi seperti ini, level resisten berikut ada di 188 sampai 210, di sini 216. Level support ada di 150 ya. 165 sampai 150 dan 138. Ini untuk SQMI. Dan berikutnya yang ditanyakan ERA. Oke, ERA ini lagi berjuang untuk bertahan di atas level 1460. Kemarin ditutup di 1480. Resisten terdekat ERA ada di 1590, supportnya tentu ada di 1460 dan 1420. Kalau level ini ditembus maka ya 1420 ini pasti diuji
Itu aja untuk ERA. Dan yang terakhir yang ditanyakan dari aneka industri adalah Astra. Oke. Astra kemarin ditutup di level 4590 melemah 0,43%. Seperti ini ya posisinya untuk Astra. Oke, Fibonacci-nya belum muncul. Oke, resisten terdekat dari Astra ada di 4910 ya di sini. Kalau dia menguat 4920 ya. Terus di sini di 4660, 4750 sampai 4920. Supportnya ada di 4390. Kalau dilihat sih dari moving average belum ada sinyal beli, teman-teman. Masih kayaknya lebih besar untuk potensi untuk dia melemah. Maka level-level yang akan diuji yaitu range-nya di 4390 sampai di sini 4920. Itu aja teman-teman request yang bisa saya bacakan untuk minggu ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Tetap semangat selalu, stay safe, stay healthy. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye.